Rumusan masalah. Penelitian tahap 1. Bagaimana pengembangan pembelajaran Penjas Orkes dengan menggunakan pendekatan integratif? Penelitian tahap 2. Bagaimana tingkat keefektifan desain pembelajaran Penjas Orkes dengan menggunakan pendekatan integratif sehingga guru mampu membuat dan menerapkan dalam pembelajaran. Latar belakang masalah. 1. Perubahan kurikulum. 2. Mindset guru Penjas terhadap mapel Penjas sebagai mapel yang terpisah. 3. Tingkat pengetahuan yang kurang dan lemahnya kompetisi guru Penjas Orkes dalam pendekatan integratif. Tujuan penelitian. 1. Memperbaiki mindset guru Penjas Orkes. 2. Meningkatkan kompetisi guru Penjas Orkes dalam perencanaan pembelajaran Penjas Orkes menggunakan pendekatan integratif. 3. Menghasilkan draft buku pegangan guru. 4. Menghasilkan kumpulan RPP untuk pembelajaran Penjas Orkes yang menggunakan pendekatan tematik integratif. Tahun pertama, penelitian pengembangan. Mengembangkan desain model pembelajaran Penjas Orkes berbasis pendekatan integratif. Tahun kedua, penelitian pengembangan. Menguji keefektifan desain model pembelajaran pada skala yang terbatas. Tahun ketiga, penelitian pengembangan. Menguji keefektifan desain model pembelajaran pada skala yang lebih luas. Metode penelitian. 1. Penelitian pengembangan. 2. 3 metode digunakan secara beriringan, yakni deskriptif, evaluatif, dan eksperimen. 3. Metode deskriptif digunakan dalam studi awal untuk menghimpun data tentang kondisi yang ada, mencakup studi literatur, kebutuhan pengguna, faktor pendukung, dan penghambat. Manfaat penelitian. 1. Membantu guru Penjas Orkes dalam implementasi kurikulum 2013 yang akan segera dilaksanakan pada tahun ajaran 2013-2014. 2. Peningkatan kualitas proses pembelajaran Penjas Orkes seiring dengan peningkatan kompetisi guru yang dibekali dengan pengetahuan dan pelatihan, sehingga diharapkan dapat mendukung hasil belajar siswa secara keseluruhan. Produk penelitian. Draft model pembelajaran pendidikan jasmani integratif terdiri dari 1. Pemetaan kompetisi, 2. RPP, 3. Bahan ajar, 4. Buku panduan guru. Lanjutan. Metode evaluasi digunakan untuk menilai proses uji coba pengembangan produk. Produk dikembangkan melalui serangkaian uji coba, dan setiap uji coba dilakukan evaluasi untuk perbaikan produk. 2. Metode eksperimen digunakan untuk menguji produk yang dihasilkan dengan menyertakan kelompok pembanding. 3. Pengujian dilakukan menggunakan instrumen angket, wawancara, dan observasi, serta debriefing dan intellectual sharing. Design atau Likol 1994. Kajian literatur. 1. Belajar adalah suatu proses yang terjadi dalam diri individu melalui upaya uji coba, eksplorasi, dan penemuan. 2. Sedangkan belajar keterampilan gerak adalah suatu proses aktif dipengaruhi oleh faktor tugas gerak, yaitu sendiri, individu atau siswa, dan lingkungan. Galahu dan Osmun tahun 1998. Belajar gerak itu dapat diartikan sebagai proses mengorganisir informasi disimpan dalam memori dan siap digunakan dalam berbagai kebutuhan atau keadaan. Dalam konteks gerakan, konsep belajar kognitif merupakan aktivitas jasmani yang siap dimanifestasikan. Penelitian tahap 1. 1. Mengembangkan model RPP mapel Penjas Orkes menggunakan pendekatan integratif. 2. Mengembangkan bahan ajar untuk mendukung pembelajaran Penjas Orkes yang menggunakan pendekatan integratif. 3. Menguji kelayakan model RPP dan bahan ajar dengan expert judgment. Model pembelajaran integratif Graham 2004-669. 1. Keterikatan isi, keterikatan berbagi, dan unit tematik. 2. Semua kombinasi pengajaran, konsep, dan keterampilan dari paling tidak 2 bidang mata pelajaran. 3. Pendekatan keterkaitan
isi dapat diterapkan oleh satu orang guru secara independen, sementara pendekatan keterikatan berbagi dan unit tematik keduanya membutuhkan upaya kolaboratif antara paling tidak dua orang guru dari berbagai bidang mata pelajaran dalam kurikulum sekolah. 5. Konsep hubungan belajar gerak dengan kognisi. Galau dan Osmond tahun 1998. 1. Konsep belajar keterampilan. Konsep ini secara khusus berkaitan dengan bagaimana tubuh harus bergerak. 2. Konsep belajar gerak. Konsep ini berhubungan dengan bagaimana tubuh dapat bergerak. 3. Konsep belajar aktivitas. Konsep ini berurusan dengan kemana tubuh harus bergerak. Keempat, konsep belajar kebugaran. Konsep ini berkaitan dengan apa yang harus dilakukan siswa dalam upaya mendapatkan dan memelihara kesehatan di keseharian hidupnya. Kelima, konsep belajar akademis. Konsep ini melibatkan aktivitas gerak sebagai alat penguat konsep berbahasa seni, matematika, ilmu eksakta, dan ilmu sosial. Langkah pengembangan pembelajaran terintegrasi. 1. Manakala guru telah memilih suatu kelas dan guru tersebut akan melakukan pembelajaran integrasi yang menggunakan pendekatan keterikatan isi. 2. Pertama, guru perlu mengkaji ruang lingkup isi, urutan, dan standar kompetisi untuk mengintegrasikan mata pelajaran dan membandingkan dengan isi atau materi mata pelajarannya sendiri. Ketiga, kemudian memilih keterampilan atau konsep sebagai setiap mata pelajaran yang akan diintegrasikan. Dan kelima, merancang pengalaman pembelajaran yang akurat dan tepat, memfokuskan pada konsep yang telah dipilih. Lanjutan, mengembangkan RPP sesuai standar proses pada kurikulum 2013 Permendikbud nomor 65 tahun 2013. 2. Menguji kelayakan RPP dengan expert judgment. Menyusun instrumen penelitian. 1. Instrumen keterkaitan kompetisi. 2. Instrumen kelayakan RPP. 3. Instrumen kelayakan bahan ajar. Mengembangkan bahan ajar. 1. Mengidentifikasi bahan ajar yang diperlukan dalam PBM sesuai RPP yang dikembangkan. 2. Menyusun bahan ajar dengan melibatkan ahli guru mapel dari kompetisi yang diintegrasikan ke dalam mapel Penjas Orkes. Ketiga, menguji kelayakan bahan ajar dengan expert judgment. Membuat draft buku panduan guru Penjas Orkes dalam menggunakan pendekatan integratif. 1. Menyusun sistematika penulisan buku. 2. Kaji literatur. 3. Mengembangkan isi. 4. Menentukan RPP yang mewakili terkaitan dengan masing-masing mata pelajaran.